Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kenny Rindu. Kali ini saya akan membacakan cerita pendek yang ditulis oleh saya sendiri, Putranto. Untuk teman-teman, selamat menikmati. Pengagum Rahasia. Bukan tentang waktu yang tak berpihak padaku, tapi kadang memang aku kurang beruntung. Ya, aku adalah laki-laki yang tak pernah mampu merampungkan urusan cintaku. 2 kali ditinggal menikah dan 1 kali dihianati. Keduanya sungguh menyakitkan. Tapi mau dibilang apa, mungkin memang bukan jodohku. Oh iya, perkenalkan, namaku Randy. Tahun ini umurku memasuki 28 tahun. Pekerjaanku guru SMA di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Aku mengajar mata pelajaran komputer dan kewirausahaan. Mengajar adalah passionku, kecintaanku sejak dulu. Banyak suka duka yang kualami dari dunia mengajar, tapi aku sangat menikmatinya. It's all about how you manage your life. Kata orang-orang, tampangku lumayan. Tapi aku sendiri tidak mengerti kategori lumayan mereka itu seperti apa. Apakah bisa dibilang setampan Jeffrey Nicole? Atau sekarismatik Ariel Noah? Aku benar-benar tidak ambil pusing. Yang bisa aku lakukan hanya mensyukuri apa yang saat ini kumiliki. Ya, kalau memang aku dikaruniai ketampanan, itu adalah bonus dalam hidup. Tuhan tidak pernah tertukar dalam memberikan rezekinya, hehehe. Soal urusan tampang, ternyata tidak sepenuhnya mendukung kehidupan asmaraku. Terbukti, sampai hari ini, aku masih tetap menjomblo alias tidak laku. Terakhir, aku sempat menjalin kedekatan dengan salah seorang mahasiswi yang sedang magang di sekolahku. Tapi itu pun tak bertahan lama. Begitu magangnya selesai, berakhir pula kedekatan kami. Entahlah, mungkin aku hanya orang yang enak untuk dijadikan teman, tapi tidak untuk dijadikan kekasih. Tentang hal itu, aku tak bisa memastikan. Hanya menduga-duga saja. Jadi memang tampang lumayan yang kumiliki tak sepenuhnya bisa menjamin kisah asmaraku berjalan mulus seperti jalan tol. Beberapa teman sempat menjodohkan aku dengan kerabatnya atau teman-teman mereka. But it's not work. Aku tetap berakhir dengan kejombloan permanen. Atas segala kepahitan kisah asmara yang kualami, akhirnya kusibukkan diriku dengan berolahraga. Aku jadi rajin mendatangi tempat gym. Menurutku ini adalah cara terbaik yang bisa kulakukan untuk melarikan diri dari segala keruwetan urusan percintaanku. Seluruh emosi kutumpahkan dengan mengangkat beban secara masif. Dan emosi negatif benar-benar keluar begitu saja dari dalam diriku. Aku jauh lebih fresh dan bugar, dan urusan perempuan bisa sedikit ku kesampingkan. Kehidupanku mulai sedikit berubah, terutama bentuk fisikku. Tapi justru dari perubahan inilah sebuah tragedi dan malapetaka terjadi dalam hidupku. Bukan sesuatu yang kurencanakan dan kuinginkan, tapi ini benar-benar terjadi. Semenjak aku rajin mendatangi tempat olahraga, terjadi perubahan yang lumayan signifikan dalam kehidupanku. Aku yang cenderung cuek dalam urusan makanan, sekarang jadi lebih memperhatikan asupan gizi dalam setiap makanan yang aku konsumsi. Berapa kandungan protein, kalori, karbohidrat, dan juga glukosa yang boleh aku konsumsi.
Sebenarnya memang agak sedikit merepotkan karena aku jadi harus lebih detail memperhatikan pola makanku. Tapi aku sih menikmati semua prosesnya. No pain, no gain. Begitu kata teman-teman yang sudah lebih dulu menjalani dunia pengejiman ini. Datang ke tempat gym, kulakukan rutin 3 kali dalam seminggu. Senin, Rabu, dan Jumat. Aku belum sanggup kalau harus 5 kali latihan dalam seminggu. Selain waktuku yang terbatas, juga karena tubuhku masih dalam proses adaptasi dengan ritme olahraga angkat beban ini. Jika terlalu dipaksakan, aku khawatir tubuhku jadi sakit, walaupun sebenarnya belum tentu juga. Perubahan yang paling kentara adalah pada bagian dada dan bahuku. Dadaku jadi lebih bidang dan berisi, sementara bahuku terlihat lebih berotot dengan lekukan pada setiap pangkal lengan. Aku senang melihat perubahan ini. Siluetku jadi lebih maskulin dan menarik. Tapi yang paling kusukai dari semua ini adalah tubuhku jadi lebih sehat. Belakangan, aku jadi tidak pernah terserang flu. Padahal, biasanya aku gampang kelelahan dan terserang flu. Tapi semenjak berolahraga rutin, daya tahan tubuhku terhadap serangan virus jadi lebih baik. Bisa dibilang, aku jadi lebih fit. Aku datang ke tempat gym biasanya jam 4 sore. Perjalanan dari sekolah tempat aku mengajar sampai ke tempat gym memakan waktu kurang lebih 30 menit dengan mengendarai motor. Aku berolahraga hanya sampai menjelang maghrib. Setengah jam sebelum maghrib, aku sudahi aktivitas di tempat gym dan bersiap-siap untuk pulang. Tempat gymku bukan tempat gym modern dengan peralatan gym yang mutakhir. Hanya tempat gym sederhana, tapi memiliki peralatan gym yang cukup komplit dan nyaman. Ruangannya lumayan cukup besar, sehingga leluasa untuk bergerak dan melakukan berbagai aktivitas olahraga. Tidak ada AC, hanya ada 4 kipas angin yang menempel di sisi kanan kiri dinding. Orang-orang yang datang pun cukup sederhana, tidak dengan penampilan mentereng seperti di beberapa tempat gym kelas atas. Kalau kita datang dengan niat untuk benar-benar berolahraga, maka tempat gym ini adalah pilihan yang tepat. Dan aku benar-benar menikmati berolahraga di tempat ini. 2 hari lalu, tepatnya di hari Jumat, aku menemukan sebuah surat di loker tempat aku biasa menyimpan perlengkapan olahraga. Sebuah surat dengan amplop berwarna krem. Tadinya, kupikir ada orang yang salah menaruh surat di dalam loker tersebut. Tapi ternyata aku keliru. Di bagian depan amplop terdapat tulisan namaku dengan tinta berwarna hitam. Untuk Randy. Tentu saja aku menjadi bingung. Sudah lama sekali, bahkan hampir tidak pernah, aku menerima surat pribadi dengan menggunakan amplop. Kecuali surat resmi dari tempatku bekerja. Ini benar-benar di luar dugaanku. Penasaran, ku buka amplop berwarna krem yang ternyata juga berbau harum. Romantis sekali, surat dengan harum bunga mawar yang menguar. Langsung ku buka kertas surat yang dilipat persegi 4 yang berada di dalam amplop tersebut. Dear Randy, maafkan aku yang telah lancang menulis surat ini kepadamu. Sejak pertama melihatmu di tempat gym, entah mengapa, aku langsung jatuh hati padamu. Memang, aku tidak mengenalmu dan juga tidak pernah berbicara denganmu. Begitupun sebaliknya. Tapi aku tahu, kamu adalah laki-laki simpatik yang telah membuat hatiku tertambat. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik membaca surat ini, atau sebaliknya, kamu justru jadi membenci aku. Tapi, jika kamu ingin mengenal aku lebih jauh lagi,
Aku tunggu kamu di Cafe Oranye dekat tempat gym. Hari Senin, jam 16. Dari aku yang selalu menantimu. Begitu isi surat dalam amplop berwarna krem tersebut. Tentu saja aku penasaran. Apalagi surat tersebut tidak mencantumkan siapa pengirimnya. Sok misterius, umpatku dalam hati. Tapi heran juga sih. Ternyata selama ini ada perempuan yang memperhatikanku di tempat latihan. Padahal aku sudah berusaha cuek dan membatasi berkomunikasi dengan perempuan. Mengingat luka hati yang masih kurasakan, aku jadi lebih tertutup dengan perempuan. Ya, aku masih mau break dulu dengan urusan percintaan. Tapi entah mengapa, surat ini telah memancing rasa penasaranku. Rasa ingin tahu tiba-tiba saja mendominasi diriku, menguasai alam bawah sadarku, dan logikaku mulai tak bekerja. Dalam surat tersebut, dia mengajak bertemu di hari Senin, yang berarti besok. Aku masih menimbang-nimbang, karena jam yang dia tentukan adalah jadwal di mana semestinya aku datang ke tempat gym. Itu berarti kalau aku datang menemui dia, otomatis aku absen datang ke tempat gym. Tapi bagaimanapun juga, rasa penasaranku pada pengirim surat misterius ini lebih mendominasi dibanding keinginanku untuk latihan ke tempat gym. Belum apa-apa saja, aku sudah membayangkan seorang gadis cantik dengan senyum manis menungguku di salah satu sudut di kafe. Mengulurkan tangannya begitu aku datang menghampirinya. Tanpa aku sadari, aku jadi senyum-senyum sendiri. Aku terlalu berhalusinasi, pikirku. Hari Senin, waktu di mana aku akan menemui si pengagum rahasia akhirnya tiba. Selesai mengajar jam 15.30, aku terburu-buru meninggalkan sekolah. Rasa penasaran yang membuncah membuat adrenalinku ikut terpacu. Di atas motor, pikiranku masih tertuju pada dia, pengagum rahasia yang sebentar lagi akan menjadi nyata. Apakah aku akan jatuh hati padanya? Atau mungkin dia akan menjadi penebus luka hati yang selama ini kuderita? Entahlah, aku terlalu berpikir jauh tentang dia yang belum pernah kutemui. Kurang 10 menit dari waktu yang dia tentukan, aku sudah berada di pelataran parkir kafe. Dari kejauhan, kulihat tidak terlalu ramai. Hanya beberapa pengunjung yang menempati meja dari kayu jati yang berada di area kafe. Perlahan, aku mulai melangkahkan kakiku ke teras kafe sambil mataku mencari sosok yang paling mendekati imajinasiku. Aku memilih meja yang berada di sudut kiri kafe. Dari sana, akan lebih leluasa bagiku mengedarkan pandangan ke seluruh area kafe. Seorang pramusaji perempuan datang menawarkan menu untuk dipesan. "Mau pesan apa, Kak? Silakan, ini menunya," katanya sambil mengangsurkan buku menu berwarna coklat ke arahku. "Cappuccino panas 1 ya, Mbak," kataku tanpa membuka buku menu yang diberikan olehnya. "Baik, Kak," katanya kemudian berlalu meninggalkan aku. Aku kembali mengedarkan pandangan, mencari dia yang belum juga kutemukan. Sebelah kananku ada sepasang suami istri dengan 1 anak laki-laki sedang bercengkrama sambil menikmati hidangan yang disajikan. Berjarak 3 meja tepat di depanku, duduk 3 orang ibu-ibu yang asik mengobrol sambil sesekali bersuah foto dengan handphone mereka. Aku berpikir, pasti bukan mereka salah satu orang yang telah mengirimi aku surat. Aku menghela napas pendek, sambil melirik ke jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Sudah 10 menit lewat dari pukul 4 sore.
dia belum juga datang. Atau dia sudah datang, tapi diam-diam memantau aku. Kali ini pandangan kuarahkan pada seorang wanita yang duduk di sudut kanan agak jauh. Aku seperti mengenal sosoknya, tapi entah di mana aku bertemu dengannya. Tidak salah lagi. Dari pakaian yang dia kenakan, pasti dia juga sering latihan di tempat gym yang sama denganku. Sore itu, dia mengenakan pakaian olahraga dengan sepatu kasual warna putih kombinasi ungu. Dari penampilannya, kuperkirakan usianya sekitar 45 tahunan. Kulitnya putih bersih dengan rambut dikuncir ke belakang. Masih terlihat garis-garis kecantikan di wajahnya yang bisa dibilang sudah tidak muda lagi. Diam-diam aku berpikir, apakah dia perempuan misterius yang telah mengirimi aku surat? Saat aku masih memandanginya, tiba-tiba saja ia menoleh ke arahku dan tersenyum padaku. Seperti tertangkap basah, aku membalas senyumnya dengan kaku. Firasatku mengatakan, dia adalah perempuan yang sudah mengirimi aku surat rahasia. Ya, pasti dia. Kalau memang benar dia, mana mungkin aku akan menjalin hubungan dengan perempuan yang lebih pantas menjadi kakakku atau mungkin tanteku. Aku pura-pura menyeruput cappuccino yang sudah dari tadi ada di atas mejaku. Loro rasane ati nganti ra iso lali tresno tulus sangkati dilarani kowe janji tresno tulus sangkati nyatane kowe gawe loro ati. Perempuan setengah baya tersebut masih memandangiku. Kali ini, pandangannya lebih tajam menusuk ke jantungku. Aku mulai tak nyaman. Alih-alih menghindar, aku malah datang menghampirinya. Dengan segenap keberanian yang kupaksakan, aku melangkah mendatanginya. Maaf Mbak, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanyaku sopan sambil tersenyum. Sepertinya iya. Tapi saya tidak yakin, jawab perempuan setengah baya tersebut sambil terus menatapku. Ditatap sedemikian rupa, aku jadi salah tingkah. Apalagi perempuan ini masih terlihat menarik di usianya yang sudah tidak lagi muda. Badannya terlihat proporsional, kentara sekali kalau dia rajin berolahraga. Ah, iya. Saya baru ingat. Kamu anaknya Mbak Rianti, kan? Terakhir ketemu waktu kamu masih kuliah, katanya serta-merta. Aku agak terkejut dengan ucapannya. Ternyata dia mengenal ibuku, bahkan pernah bertemu denganku beberapa tahun silam. Mendadak, aku jadi lebih canggung dari sebelumnya. Iya, saya anaknya Bu Rianti, balasku singkat. Saya tuh adik kelasnya ibu kamu waktu SMA, tapi emang agak jauh sih bedanya. Salam ya buat ibu kamu, bilang dari Hesti, ucapnya sumringah. Iya, kataku masih bingung memikirkan soal surat yang kuterima. Tante, maaf. Tante yang menulis surat untuk saya ya? Tanyaku tanpa berbasa-basi lagi. Raut wajah Tante Hesti tampak berubah. Ekspresi wajahnya terlihat bingung. Dari wajahnya, dia minta penjelasan lebih lanjut tentang surat yang aku maksud. Surat apa ya?
Udah lama tuh tante tidak menulis surat. Jawabnya menatapku lekat. Oh, lupain aja tante, saya salah orang. Kataku cepat sambil merapatkan kedua telapak tangan di dada sebagai permohonan maaf. Ih, tante jadi kepo, kamu dapat surat cinta ya? Tante Hesti langsung menebak dengan benar mengenai surat yang aku bicarakan. Bukan tante. Ya udah deh tante, nanti saya sampaikan salamnya ke ibu ya. Ucapku seraya pamit. Tidak ingin membicarakan perihal surat misterius itu ke Tante Hesti yang ternyata adalah teman ibuku. Aku kembali duduk ke mejaku. Lalu, siapa pengirim surat misterius yang sampai sekarang belum memperlihatkan batang hidungnya itu? Aku kembali mengedarkan pandangan, menyapu area kafe. Masih belum juga menemukan pengagum rahasiaku. Dari pelataran parkir, tiba-tiba masuk 3 orang gadis usia awal 20-an. Mereka sepertinya mahasiswi yang baru saja pulang kuliah. Masih menenteng tas dan beberapa buku di tangan mereka. Langsung saja pikiranku berasumsi, pasti salah satu dari mereka adalah pemilik surat yang telah dikirimkan kepadaku. Aku memandangi mereka sampai mereka duduk di meja tepat di hadapanku. Ketiga gadis tersebut langsung asik mengobrol, diiringi tawa ringan yang berderai. Waktu pramusaji datang menghampiri mereka, salah satu dari mereka, gadis dengan rambut sebahu, mencuri pandang ke arahku. Sekilas, aku melihat ia tersenyum kepadaku. Aku menarik bibirku hingga membentuk senyum tipis. Gadis itu terlihat manis, ditambah lagi lesung pipit terbentuk di kedua pipinya. Aku tak bisa melepaskan pandanganku darinya. Kuduga, dia adalah si gadis misterius pengirim surat. Perlahan, aku keluarkan amplop berwarna krem dari kantong tasku. Aku ingin lihat reaksinya begitu amplop itu kutunjukkan kepadanya. Ku pegang amplop itu dengan jariku waktu dia menatap ke arahku. Tapi dia sama sekali tak bereaksi. Tatapan matanya biasa saja, tak menunjukkan respon yang berarti. Kusimpulkan, bukan dia pemilik surat tersebut. Aku mulai putus asa. Sepertinya pengagum rahasiaku tak berani menampakkan jati dirinya. Lagi pula, sudah 45 menit aku berada di kafe ini. Ini adalah batas toleransi yang sudah kuberikan. Aku bersiap-siap untuk meninggalkan kafe. Kulangkahkan kakiku menuju tempat parkir, tempat di mana motorku berada. Tiba-tiba saja, sebuah suara memanggilku, membuatku sedikit terkejut. Aku langsung menoleh ke arah datangnya suara. Aku sih berharap terjadi gerakan slow motion seperti di film-film India. Tapi tentu saja itu tak akan pernah terjadi. Mas Randy, tunggu. Ucap suara yang terdengar agak berat di belakangku. Aku menatapnya dengan penuh tanda tanya. Tepatnya, lebih ke arah curiga. Maaf, apakah saya mengenal kamu? Tanyaku penuh selidik. Aku yang menulis surat untuk Mas Randy. Jawabnya ringan tanpa ada ganjalan. Aku terdiam. Tak tahu harus berbuat apa. Seperti habis melihat hantu purba dari masa lalu, tenggorokanku tercekat dan lututku agak bergetar. Ini benar-benar di luar ekspektasiku. Dia
laki-laki muda berparas tampan dan bertubuh atletis telah mengelabui aku dengan sepucuk surat tanpa nama. Tanpa menatapnya lagi, aku langsung balik badan dan berjalan menuju motorku. Senja hari itu yang semestinya indah, jadi terasa temaram dan membuat luka hatiku tambah menganga. Selanjutnya, hanya bunyi roda motor di atas aspal yang mengiringi perjalananku menuju rumah. Pamulang, November 2023. Untuk R yang selalu berjuang menjaga hati. Demikian teman-teman, pengagum rahasia. Semoga teman-teman menikmati cerita yang telah kami sajikan. Terima kasih.